Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, malam ini kita akan kembali memulai kajian kitab kita yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Fahru Lutfi Ibnu Mu'alim. Mudah-mudahan beliau sudah ada salah kita. Sempat lama ya kita nggak bertemu pada. Masya Allah. Ada beberapa maklumat yang ingin panitia sampaikan, harap jemaah memperhatikan. Pertama, mari sama-sama kita memperbaiki niat kita semata-mata karena Allah Ta'ala, harap keberkahan dan keridhaannya dalam malam ini. Kedua, panitia kembali mengingatkan kepada seluruh jemaah untuk bersama-sama kita membiasakan diri mengikat ilmu dengan tulisan. Jadi kami berharap jemaah pada setiap hadir sudah siap dengan catatannya, buku tulis dan penanya. Jika lupa bisa menggunakan gadgetnya. Jika pun masih sulit mencatatnya, jemaah bisa memperoleh kajian hari ini di channel YouTube kita lalu mencatatnya di rumah. Insyaallah. Ketiga, bagi jemaah yang baru pertama kali hadir pada kajian hari ini, tidak perlu khawatir dan tidak perlu khawatir untuk terlambat karena jemaah bisa mencari channel kajian sebelumnya di channel YouTube kita Divisi Official agar supaya untuk melengkapi kajian yang hari ini baru didatangin. Keempat, kepada seluruh jemaah kami harapkan untuk dapat merapat ke sumber ilmu sebagai bentuk adab dalam menuntut ilmu. Jadi jamaah yang ada di ujung-ujung di tembok harap merapat lagi ke tengah. Untuk di tengah ini dalam apa diisi dan ganggu kamera juga. Dan kelima, kami mengajak para jamaah untuk program tahun di masjid ini sebagai amal jariah kita. Insyaallah ada beberapa program yang kami ingin sampaikan. Pertama, donasi program perbaikan ruang wudhu dan toilet ikhwan di Masjid At-Tawaf ini yang qadarullah sedang berjalan pembangunannya dan masih kurang beberapa persen lagi. Bagi jamaah yang ingin berinfak, silakan. Kedua, donasi program dakwah SIMA. Panitia juga, jamaah juga bisa menghubungi panitia untuk ikut dalam program dakwah di masjid ini. Ketiga, kami mengadakan program pengadaan peralatan media dakwah dan live streaming agar kami bisa memperbaiki kualitas dokumentasi dan live streaming kita hari ke harinya. Terakhir, kami mengajak para jamaah semuanya untuk bersama-sama kita doakan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, guru kita, para muslimin, agar selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Diterima amal ibadahnya dan dibalas kebaikannya berlipat ganda oleh Allah Azza wa Jalla. Salam sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa satu lagi? Hari ini kami akan membagikan 6 buku, 6 kitab Syarah Rinci Rukun Iman komplit jilid 1 dan jilid 2. Jadi kepada jamaah yang hari ini beruntung bisa mendapatkan membawa pulang itu gratis dari panitia dan dari masjid, insyaallah. Nanti Ustaz yang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Tawwab, dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita di malam hari ini melalui channel YouTube TV Sima Official ya. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak terasa kita sudah memasuki tanggal 13 di bulan Muharram 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2022. Bi'audillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah, kita kembali diperkenankan, diizinkan oleh Allah untuk bisa duduk satu majelis di dalam rangka melanjutkan pelajaran kita terkait dengan pembahasan kitab Syarah Rinci Rukun Iman. Dan kita masuk pada pembahasan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tauhid al-asma was sifat. Yang bawa kitab itu ada di halaman 225. Kita masuk pada al-qaidatul tsaniyah, kaidah yang kedua. Kaidah yang berbunyi asma'ullahi mutaradifatun mutabayinatun, bahwasanya nama-nama Allah dari satu sisi dia adalah sinonim, persamaan ya, dan dari sisi yang lain itu berbeda. Nah, kita nanti akan ilmui kapan nama-nama Allah itu dianggap sinonim, kapan nama-nama Allah itu dianggap berbeda satu dengan lainnya. Nah, kalau anak buat kesimpulan, nama-nama Allah itu fungsinya ada dua jemaah. Yang pertama, sebagai nama bagi diri Allah ya. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai sifat ya, sebagai sifat bagi diri Allah ya, secara umum seperti itu. Jadi ada kalanya nama-nama Allah itu memang sebagai nama bagi Allah, namun di sisi lain ada kalanya nama itu adalah sifat ya. Dan bahkan setiap nama Allah itu sudah pasti menunjukkan tentang sifatnya ya. Tapi tidak demikian sebaliknya. Sifat Allah otomatis menunjukkan namanya. Enggak. Ya, di antaranya ketika kita baca Al-Qur'an, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Allah itu Maha mampu untuk membuat makar, pembalasan. Ya, di antaranya Allah membalas makarnya orang-orang munafik. Ya. Mereka yang culas dibalas oleh Allah dengan makar yang tidak kalah hebatnya. Itu kan sifat Allah, salah satu sifat Allah. Tapi tidak kemudian menunjukkan Allah memiliki nama Al-Makir, Maha pembuat makar. Karena nama atau sifat Allah yang seperti ini sifat yang maknanya hanya sebatas pembalasan, respon. Menjadi mulia Allah ketika Allah ya memiliki sifat membalas makar ketika sebelumnya terjadi makar oleh sebagian makhluknya yang tidak beriman. Ya, secara hukum asal Allah tidak pernah melakukan makar. Nah, makanya tidak pantas kalau kemudian Allah itu disematkan nama Al-Makir. Jadi tidak setiap sifat Allah otomatis sekaligus menunjukkan namanya. Ya, baik. Di sini guru kita berkata di dalam kitabnya, setiap nama Allah itu menunjukkan atas zat Allah dan juga sekaligus menunjukkan akan sifat Allah. Ya. Di sini ada kata-kata apa? Zat. Ya. Setiap nama Allah itu menunjukkan atas zat Allah.
dan juga sekaligus menunjukkan akan sifat Allah. Nah, ini perlu fokus, perlu konsentrasi untuk memahami tentang tauhid al-asma wa sifat, khususnya yang berkaitan dengan makna kata zat. Ini kalau nggak konsentrasi, kalau nggak fokus, ya apalagi bobo bisa salah paham nih. Ya. Ustadz, bukankah kita tuh tidak boleh membayangkan tentang zat Allah? Kan gitu ya. Nah, perlu difahami. Ini zat yang dimaksudkan dalam konteks yang beliau sampaikan di dalam penjelasan kitabnya ini dalam konteks bahasa apa nih? Ya, bahasa Indonesia kah atau bahasa Arab? Kita menyadari memang Indonesia banyak memiliki kata-kata yang bersumber dari serapan bahasa Arab. Ini. Akan tetapi nggak bisa dipungkiri juga, banyak kata-kata resapan tersebut ternyata kalau kita kembalikan kepada makna aslinya dalam bahasa Arab itu justru keliru. Ya, keliru juga. Nah, contohnya kalimat di bahasa Arab gimana? Dalam konteks bahasa Indonesia, kalimat itu susunan kata yang terangkai, susunan dari beberapa kata yang kemudian merangkai sebuah rangkaian redaksi gitu ya, yang kemudian bisa difahami. Jadi kalimat itu dalam bahasa Indonesia adalah susunan dari beberapa kata, ya kan? Adapun dalam bahasa Arab kalimat ini apa artinya? Kata, jemaah. Ya, kata. Adapun kalau kita mau tahu terus dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dengan kalimat menurut bahasa Indonesia itu apa? Jumlah. Sedangkan dalam konteks bahasa Indonesia jumlah itu berkaitan dengan angka. Ya, ketemu nggak? Ini ada sih beberapa kata yang sebenarnya resapan dari bahasa Arab tapi nggak ketemu maknanya. Begitu juga dengan kata zat. Ya, zat yang kita fahami apalagi dalam konteks ilmu eksak, apa tuh? Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kan gitu ya, pelajaran kita dulu tuh IPA tuh gitu ya. Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, bentuknya bisa padat, bisa cair, bisa gas. Itu zat menurut makna dalam bahasa Indonesia atau ilmu eksak. Itulah yang menjadikan kemudian kita tuh akhirnya nggak nyambung dengan penjelasan beliau ya di dalam atau pada awal pembahasan kaidah kedua ketika beliau katakan setiap nama Allah itu menunjukkan atas zat Allah. Zat di sini bukan maknanya sebagaimana yang kita fahami dalam konteks bahasa Indonesia atau dalam ilmu eksak, bukan. Zat di sini adalah para ulama katakan ya, dia ini bisa kita terjemahkan sosok, personal, diri. Tuh, terserah antum pilih mana. Ya, jadi kita bisa fahami setiap nama Allah yang kita sedang pelajari ini itu menunjukkan atas sosoknya Allah, dirinya Allah. Ya, seperti itu semua. Jadi bukan untuk penyebutan kepada materi yang memiliki massa atau menempati ruang. Ya, taib. Sampai sini paham insyaallah ya. Taib. Jadi kalau dikatakan zat Allah itu maksudnya adalah dirinya Allah. Dirinya Allah, pribadinya Allah, sosoknya Allah. Baik. Adapun wujudnya gimana? Nah, nanti muncul lagi pertanyaan seperti itu. Wujudnya gimana, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Karena Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan tentang hal itu. Yang jelas Allah ada. Ya. Karena untuk saat ini kemampuan kita memang tidak diperkenankan untuk menjangkau tentang wujudnya Allah.
Siapa yang punya keinginan dulu ingin melihat wujudnya Allah? Nabi Musa kan. Apa yang terjadi? Ambruk. Allah cuma menunjukkan cahayanya, maka gunung hancur berantakan. Nabi Musa pun pingsan. Ya, jadi jangan paksakan untuk memahami sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Jangankan kita untuk memahami tentang wujud Allah, untuk memahami tentang konsep bidadari aja, betul, luar biasa. Ya, itu kalau disifati betisnya sampai sumsumnya kelihatan. Imajinasi kita serem, Ustaz, zombie itu mah, tuh kan gitu ya. Karena daya khayal kita terbatas. Daya khayal kita memahami sesuatu yang sampai tulang-tulangnya kelihatan, itu mah tengkorak hidup kan. Tapi inilah gambaran sekilas tentang betapa indahnya, mempesonanya sosok bidadari. Masya Allah. Ya, yang khimarnya bidadari aja nih khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Baru apanya? Jilbabnya, penutup kepalanya, belum lesung pipitnya. Subhanallahirrahmanirrahim. Pas bidadari seger semua kayaknya. Ntar tuh nanti rukun iman yang kelima masih jauh nih, kita masih pertama nih, itu jilid kedua tuh. Masya Allah. Ya, baik. Jadi kita pahami dulu, zat itu maksudnya adalah sosok, pribadi, diri. Nah itu terjemahannya seperti itu yang lebih tepat. Nah contoh tentang kaidah yang pertama, beliau katakan Allah memiliki nama Ar-Rahim. Ya, itu nama yang Allah miliki, yaitu Ar-Rahim. Nah pada nama Allah Ar-Rahim ini menunjukkan Allah memiliki sifat Ar-Rahmah. Itu maksudnya jemaah. Satu sisi dia memiliki nama Ar-Rahim, namun di sisi lain Allah juga sekaligus memiliki sifat kasih sayang, yaitu Ar-Rahmah. Makanya di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya, dia memiliki sifat Ar-Rahmah. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dalam surah Al-An'am ayat 173 Allah katakan, dan Rabbmu maha kaya dan juga memiliki rahmat, memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Masya Allah. Ini kalau Allah suka menggandengkan, satu sisi namanya ia sebutkan, di sisi lain nama yang lain pun dia gandengkan. Ini maknanya dia menunjukkan tentang kesempurnaan dirinya. Allah maha kaya, namun dari kekayaannya ini ternyata sangat berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh kebanyakan manusia. Kalau manusia kalau kaya, banyak yang kadang lupa daratan, lupa orang-orang susah tuh. Sehingga yang muncul adalah sifat bakhil. Ini hasil usaha. Makanya muncul sosok-sosok seperti Qarun. Tapi Allah tidak demikian. Makanya Allah menegaskan tentang dirinya, kesempurnaan kekayaan yang dia miliki ia tunjukkan dari nama Al-Ghani, Allah maha kaya. Dan di sisi lain Allah juga maha penyayang, sehingga dari kekayaan yang ia miliki semua makhluk yang pun merasakan ya karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekalipun orang-orang itu tidak beriman, dapat gak cakupan pemberian dari kekayaan yang Allah miliki? Dapat, jemaah. Yang sering anak contohkan kan, bahkan orang-orang terkaya di dunia, barisan orang-orang kaya di dunia nih orang-orang kafir, jemaah. Masya Allah. Kemudian di ayat yang lain, surah Al-Kahfi ayat 58, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ya, Rabbmu dia maha pengampun. Satu sisi Allah memiliki nama Al-Ghafur, maha pengampun. Di sisi lain dia juga sebutkan tentang sifat yang lain, yaitu di mana Allah memiliki rahmat atau kasih sayang yang tidak terbatas. Masya Allah.
Anak ingin bertanya, ini hadiahnya buku jemaah. Masya Allah. Ini luar biasa jemaah. Ini muhsinin, kita doain mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezeki ya. Jadi hadiah ini satu paket nih, 2 jilid. 2 jilid. Ya, ini 1 jilid itu tebelnya kayak gini, 2 jilid kayak gini. Masya Allah. Tadi pesannya langsung 2 jilid Ustaz. Pertanyaan dari anak. Di antara nama yang sekaligus menunjukkan sifat Allah, Allah itu memiliki sifat maghfirah, maha pengampun, yaitu Al-Ghafur dan juga Al-Ghaffar. Perbedaannya apa? Ana udah sampaikan sebulan yang lalu kalau nggak salah. Beda Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Ada yang tahu? Apa kurang menarik? 2 jilid buku. Tafadhal. Al-Ghafur Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Al-Ghafur Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Al-Ghaffar Al-Ghaffar Maha Agung dan Maha Kuasa. Maha Agung dan Maha Kuasa. Barakallahu fikum. Belum ya, belum pas. Jazakallah khair. 2 jilid buku Pak. Ayo. Barakallahu fikum. Al-Ghafur selalu memaafkan dosa yang besar. Masya Allah. Taib. Sekali lagi Pak, sekali lagi Pak. Memaafkan, berulang-ulang memaafkan. Cara Allah memaafkannya itu dengan berulang-ulang. Itu yang mana tuh? Ghafur atau Al-Ghaffar? Al-Ghafur Al-Ghafur. Yang Al-Ghaffar memaafkan dosa yang besar. Gitu ya, Masya Allah. Belum Pak. Anda kasih peluang antum memperbaiki. Anda kasih peluang antum untuk perbaiki Pak. Dikit lagi Pak. Perbaiki Pak, Masya Allah. Sebelum Anda kasih kesempatan buat yang lain untuk dapat 2 jilid, Anda kasih kesempatan buat antum. Sedikit salahnya Pak. Al-Ghaffar yang berulang-ulang gitu. Coba ulangi. Al-Ghaffar, nama Allah. Di mana Allah? Berulang-ulang kalau dia berbuat salah bisa dimaafkan lagi. Taib. Allah Maha memberikan pemaafan, pengampunan secara berulang-ulang. Itu pada nama Al-Ghaffar. Al-Ghafur Mengampuni, memaafkan dosa yang berat yang gede gitu ya. Sekalipun nih orang jarang berbuat dosa, tapi sekali dosa dia berbuat dosa yang besar, maka dia butuh ampunan dari Allah dari nama Al-Ghafur. Yang gede Al-Ghafur. Barakallahu fikum. Benar tuh Pak. Masya Allah. Itu Pak ya. Jadi kalau untuk nama Al-Ghaffar itu menggunakan sigat mubalaghah. Sesuatu yang sangat berlebihan, gak ada batasnya. Ya. Nah, seperti ketika anak cucu Nabi Adam dikatakan khata, itu wazannya sama, fa'al. Allah Al-Ghaffar itu mengikuti wazan fa'al. Ya kan? Menggunakan bentuk sigat mubalaghah yang maknanya secara umum ini sesuatu yang gak ada batasnya nih. Allah ketika memberikan ampunan terus menerus, gak pernah berhenti itu. Selama seorang hamba yang melakukan dosa ini tidak menemui 2 kondisi, sekalipun dia berulang-ulang dia dosa, taubat lagi, Allah ampuni ya? Allah ampuni. Kenapa? Allah Al-Ghaffar. Ya. Dosa lagi, minta ampun lagi, diampuni lagi terus. Karena Allah Al-Ghaffar memberikan ampunan terus menerus, tidak terbatas. Makanya Al-Ghaffar ini sangat kita butuhkan bagi para pendosa yang sering melakukan dosa secara berulang-ulang. Adapun Al-Ghafur, ada orang yang karakternya jarang buat dosa,
Tapi sekali buat dosa ngebunuh orang, tuh gede kan? Dia butuh ampunan Allah dari nama Al-Ghafur. Ya, ini Masya Allah, antum dapat hadiah ya, 1 set buku. Barakallahu fiik. Taib. Langsung boleh, Masya Allah. Nah, doain muhsinin dan juga panitia agar Allah beri keberkahan ya. Taib. Ini kalau kita sadar Allah tuh Rabb kita tuh seperti itulah, keagungannya di antara bentuk keagungannya, kemuliaannya, ampunannya tidak terbatas ya. Kenapa kita mesti putus asa untuk meraih ampunan Allah? Ya, maka kita nggak boleh putus asa. Sebesar apapun dosa, segera kita meraih ampunan Allah. Taib. Kedua, contoh yang beliau sampaikan, nama Allah ini ya Al-Ghafur, itu mengandung makna atau mengandung sifat bahwasanya Allah adalah memiliki sifat maghfirah, memiliki sifat ampunan. Ya. Nah, dan Allah banyak menyebutkan nama Al-Ghafur di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Di antaranya di dalam surah Ar-Ra'd ayat 6, wa inna rabbaka ladu maghfiratil linnasi ala zulmihim. Ya. Sesungguhnya Rabbmu, kata Allah, itu benar-benar memiliki ampunan yang amat sangat luas. Ladu maghfiratin. Allah memiliki ampunan yang sangat luas, enggak terbatas. Bagi manusia sekalipun mereka zalim. Tuh. Ya Allah. Ya, kan kita suka zalim. Makna zalim yaitu wad'u syai' min ghairi makani, meletakkan sesuatu enggak pada tempatnya. Kezaliman terjadi di lingkungan keluarga kita. Ya. Seorang istri tidak menunjukkan pemuliaan terhadap suaminya. Zalim enggak? Zalim. Seorang suami tidak memberikan keteladanan buat anak dan istrinya dan tidak menafkahi, ya, berarti dia melakukan kezaliman. Seorang anak dia tidak berbakti kepada orang tua, berarti anak itu telah melakukan kezaliman. Namun Allah tegaskan di dalam ayat ini, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan yang sangat luas bagi manusia sekalipun mereka zalim. Jadi nggak usah khawatir. Selama kita mau minta ampun, Allah pasti ampuni. Karena Allah ladzu maghfiratin. Allah memiliki ya sifat Maha Pengampun. Masya Allah. Ya. Kemudian di ayat yang lain surah Fussilat ayat 43, inna rabbaka ladzu maghfiratin. Sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar mempunyai ampunan, memiliki ampunan. Allah menegaskan di banyak ayat tentang dirinya, bahwasanya dirinya itu yang benar-benar memiliki sifat Maha Pengampun. Allah memiliki fasilitas ampunan, masuk segera. Betapa beruntung orang yang bersegera untuk meraih maghfirahnya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya Allah, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Allah. Kalau kita sudah dapat ampunan Allah, maka Allah juga sudah siapkan bagi kita selain ampunannya, yang lainnya adalah surga, jemaah. Luar biasa, jemaah. Ya. Taib. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian di dalam surah yang lain, surah An-Najm ayat 32, Allah mengatakan tentang dirinya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Ini ayat-ayat yang seharusnya membuat kita ini mendapatkan berita gembira agar jangan putus asa dari rahmat Allah, ampunan Allah. Jangan sia-siakan. Ya, pokoknya selama kita tidak berada dalam dua kondisi,
nyawa sudah sampai kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, maka ampunan Allah selalu Ia bentangkan, Ia berikan kepada kita semua. Karena di banyak ayat Allah menjelaskan betapa luas ampunan Allah. Yang ketiga, nama Allah Al-Aziz. Itu namanya Al-Aziz mengandung sifat yang ada pada diri Allah. Allah itu memiliki sifat Al-Izzah, yaitu memiliki kemuliaan. Di banyak ayat juga Allah menyebutkan tentang hal itu. Ya, Al-Aziz makna yang lain ada yang lebih tepat perkasa, maha perkasa. Ya, di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 139, fa innal izzata lillahi jami'an. Maka sesungguhnya semua keperkasaan itu kepunyaan Allah. Masya Allah. Di dalam surah Yunus ayat 65, innal izzata lillahi jami'an. Kalau tadi fa innal izzata lillahi jami'an. Adapun di surah Yunus ayat 65 dikit doang tuh bedanya. Enggak ada huruf fa, ya, tapi intinya maknanya sama. Sesungguhnya keperkasaan semuanya milik Allah. Ya. Kemudian di surah As-Saffat ayat 180, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu yang Dia memiliki keperkasaan Al-Izzah dari apa yang mereka katakan. Karena banyak atau sebagian manusia mengatakan Allah itu lemah, Allah itu miskin, Allah itu pelit dan sebagainya. Sifat-sifat yang tak layak bagi diri Allah. Di ayat ini Allah tegaskan Maha suci Rabbmu, yang dimana dirinya justru memiliki keperkasaan. Masya Allah. Baik. Yang keempat diantaranya Al-Qawi. Allah ini maha kuat. Ya, namanya Allah Al-Qawi. Salah satu namanya Allah Al-Qawi, mengandung sifat yang melekat pada diri Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Quwwah. Di banyak ayat pun sama Allah tegaskan tentang hal itu. Dia punya sifat quwwah. Ya. Manusia juga punya kan, atau disematkan juga tuh sifat kuat. Kuat banget dia. Tapi kekuatannya terbatas. Ya, andai pun dia kuat, dia merasakan beban at-takalluf. Ya, beda dengan Allah. Sesulit apapun beban yang ditanggungnya, sekompleks apapun problem dari hambanya, maka bagi Allah yang maha perkasa, Allah maha mampu untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Ya, taib. Makanya di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Hud ayat 66, inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat dan juga maha perkasa. Jadi Allah gandengkan dua sifat sekaligus yang mirip, Al-Qawi dan sekaligus Al-Aziz. Masya Allah. Nah, ini nih, di dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Ini ayat yang kalau kita resapi, seharusnya kita tenang dalam urusan rezeki. Ya. Ini kalau rezeki biasa kita semangat ya. Ini akidah kita tentang masalah rezeki. Kalau kita memahami ayat ini, Az-Zariyat ayat 58, ini seharusnya membuat kita tenang di dalam masalah rezeki. Kenapa? Dalam ayat ini Allah menegaskan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha razzaq, yang maha memberikan rizki. Di sisi lain Allah gandengkan dengan sifat yang lain, dzul quwwatil matin, ya, di mana Allah memiliki kekuatan yang sangat kokoh, jemaah. Masya Allah. Ini para ulama menjabarkan, ketika kita memahami tentang ayat ini, kita mentadabburinya, seharusnya kita semua hamba Allah tidak perlu khawatir di dalam urusan masalah rezeki.
Karena rezeki kita tidak akan terhalang oleh pihak manapun. Kok bisa begitu? Iya, rezeki kita dijamin oleh Zat yang maha pemberi rezeki, dan sekaligus juga dia maha kuat dan maha kokoh, yang kekuatannya tidak ada satupun pihak yang mampu menandinginya. Jadi nggak usah khawatir juga. Nah, nggak ada tuh istilah rezeki anak diambil jadinya tuh ya gara-gara tadi sholat jamaah akhirnya ya nggak sampai dari sini. Enggak. Emang bukan jatah kita itu. Masya Allah. Karena rezeki kita ini berada di bawah kekuasaan yang maha kuat dan maha kokoh. Kita kalau kerja di satu perusahaan yang bisa dikatakan ini perusahaan sangat sehat, perusahaan yang kuat, qualified, ya, orang kalau kerja di situ merasa tenang nggak? Oh, tenang. Gaji anak nggak bakal tuh nggak dibayar, Ustaz. Kenapa? Ini perusahaan sehat. Tapi kenyataannya gimana? Ada gak tindakan-tindakan yang merugikan karyawannya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar sekalipun? Ada aja kan. Tapi banyak orang merasa tenang ketika udah kerja di satu perusahaan besar. Kenapa? Dia menganggap ini perusahaan mapan. Dia akan mampu untuk menggaji semua karyawannya sesuai dengan kinerja masing-masing. Walaupun faktanya terjadi juga kezaliman. Kenapa kita kok nggak merasa nyaman? Ya, ketika sebenarnya rezeki kita ini di bawah kekuasaan Zat yang maha kuat dan maha kokoh. Masya Allah. Ini semua pertanyaannya. Ya. Terlebih Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pernah mengingkari janji. Tapi seringkali dalam urusan rezeki membuat keimanan kita, keyakinan kita ya kepada Allah itu goyang, jemaah. Kenapa demikian? Kita kurang mengenal Allah. Makanya mempelajari tauhid al-asma wa sifat di antara manfaatnya adalah agar kita benar-benar mengenal Allah, sehingga kita tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam surah Fatir ayat 11, wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi. Dan gak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan Allah mengetahui dengan ilmunya. Ya, Allah Maha tahu tuh jemaah. Ya Allah, bagaimana tuh nanti keadaan bayi saat lahir, laki-laki atau perempuan, bahagia atau sengsaranya, penyakitnya apa aja, berapa jatah umurnya, semua Allah ketahui jemaah. Ya, taib. Dan ini berkaitan dengan nama Allah Al-Alim. Allah memiliki nama Al-Alim, sekaligus juga Allah memiliki sifat Al-Ilm. Sifat memiliki ilmu. Di banyak ayat Allah sebutkan. Fatir ayat 11, An-Nisa ayat 166. Ya. Di antaranya Allah berfirman, anzalahu bi'ilmihi. Allah turunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Jadi gak sembarangan Pak, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, dia sedang memikul ilmunya Allah. Dia sedang mengemban amanat berupa apa? Ilmunya Allah. Ya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan ilmunya Allah. Makanya seharusnya orang-orang yang akrab dengan Al-Quran itu menyelaraskan dengan baiknya perbuatannya. Ini kadang-kala seseorang sudah merasa cukup dengan bisa menghafal Quran, tapi kelakuannya kita kadang geleng-geleng. Ya Allah, kok menghafal Quran kok begitu? Hafiz Quran, hafiz juga K-pop. Ini terjadi Pak. Ini terjadi. Hafiz Al-Quran tapi hafal juga itu tentang K-pop. Ya Allah, ini kan nggak sejalan Pak ya, nggak matching nih. Makanya hati-hati Pak. Ya Allah, Bapak Ibu, kita kan nggak mau ya kalau anak kita nih, sekalipun nih fasilitasnya gratis, didatangin seorang guru
tapi ini guru Yahudi atau Nasrani. Gratis Pak, buat ngedidik anak kita. Mau nggak? Kita nggak mau. Ntar anak-anak jadi apaan Ustaz? Ya baik. Tapi sadarkah kita ketika kita mulai menerapkan konsep tidak disiplin, ngebiarkan anak tuh menikmati gadgetnya, dia nonton tuh berbagai macam tayangan-tayangan yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani, itu jauh lebih dahsyat daya hancurnya Bang. Dan itu terbukti ya. Ini generasi muda zaman sekarang, mereka lebih merasa asyik, enjoy, menikmati. Ketika yang dibahas itu bukan masalah tauhid, tauhid lagi. Bete mereka, apa sih tauhid dari dulu tauhid gitu. Yang ada apa sekarang yang digandrungi? Fashion. Benar gak? Yang lagi ngetren apa nih? CFW, Citayam Fashion Week. Ya Allah, ini gimana? Ini apa nih gimana? Ya Allah, ini harus jadi keprihatinan kita bersama jemaah. Ya, fenomena seperti ini. Kalau kita membiarin anak-anak kita nih, mereka menikmati gadgetnya, sama aja tuh kita biarkan tuh Yahudi Nasrani ngedidik anak kita jemaah. Ya Allah, ngeri ya. Allah musta'an. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi para penghafal Quran, ya harus bisa menyelaraskan apa yang mereka hafalkan dengan tingkah laku mereka sehari-hari jemaah. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, kebanyakan golongan munafik dari umat beliau itu di akhir zaman dari kalangan siapa? Penghafal itu Pak. Anda tidak sedang menggembosi ya kita-kita nih atau anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran, enggak. Cuma maksud Anda jangan berpuas diri. Targetnya biar kamu bisa hafal Quran ya nak. Setelah itu kamu lanjutkan. Hafalan Al-Quran kamu harus bisa mengantarkan kamu untuk mentadabburi ayat-ayat yang kamu sudah hafal, dan pada akhirnya bisa lebih mudah untuk kamu hafalkan. Ya Allah, di dalam ayat lain Ar-Ra'd ayat 6, wa inna rabbaka ladzu, maaf salah ya. Taib. Di dalam ayat 14 surah Hud halaman 227, Allah berfirman, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, maka ketahuilah kata Allah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Tuh, ya. Jadi orang yang akrab dengan Al-Quran itu seharusnya ya dia menjadi sosok terdepan yang bisa diteladani. Kenapa? Dia mengemban amanat Allah yang luar biasa beratnya. Ya, karena tidaklah Al-Quran itu diturunkan kecuali dengan ilmu Allah. Ini jemaah, ya, masya Allah. Jadi sekali lagi bagi para penghafal Al-Quran, masya Allah, antum diberikan fadl, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan berhenti sampai di situ jemaah. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al-muallif menyebutkan nama Al-Hakim. Itu namanya yang artinya Allah Maha Bijaksana, mengandung sifat yaitu Al-Hukum. Al-Hukum. Ya. Dan di banyak ayat Allah menyatakan tentang sifat tersebut. Di antaranya sebagai penutup, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum adalah pada diri Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Masya Allah. Baik, kita lanjut setelah melaksanakan sholat isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Baik, nanti ana beri kesempatan juga kepada akhwat ya untuk menjawab pertanyaan. Ya. Jadi agar akhwat juga memiliki hak yang sama, diberi kesempatan untuk ya mendapatkan hadiah satu set buku atau kitab yang kita sedang kaji ya, 2 jilid sekaligus, masya Allah. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut ya. Silakan buka di halaman 228. Guru kita berkata, dengan demikian bisa disimpulkan setiap nama Allah itu pasti menunjukkan sifat Allah. Ini kaidah. Ya. Itu sekaligus menunjukkan sifat Allah. Dari nama Allah sekaligus menunjukkan sifat Allah yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Nah. Kemudian kesimpulan lainnya, yang pertama, tadi kan beliau berikan judul kaidah yang kedua ini, nama-nama Allah dari satu sisi dia bisa menjadi sinonim, di sisi lain dia bisa menjadi ya sesuatu yang berbeda satu dengan lainnya. Kapan saat menjadi sinonim atau bisa menjadi sinonim, kapan berbeda satu dengan lainnya? Nah, tergantung dari sudut pandang tinjauannya. Ya. Nah, kalau sudut pandangnya kepada siapa nama itu ditujukan, ya tentu ini menjadi sinonim. Apakah Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Wadud dan sebagainya, maka semua nama-nama tersebut akan kembali kepada Allah. Sama. Kalau sudut pandangnya ya kepada siapa nama itu ditujukan. Makanya itu maknanya mutaradifah, sama. Semua akan kembali kepada Allah. Ya, Ar-Rahim menunjukkan yang punya nama tersebut adalah Allah. Al-Hakim ya yang memiliki nama tersebut adalah Allah. Ya, dan seterusnya jemaah. Baik. Nah, dari sini kita faham hakikat nama-nama yang beragam tersebut adalah sama, mutaradifah, ya. Kalau ditinjau dari penunjukannya yang sama itu kepada Allah, zat yang satu. Nah, namun kalau sudut pandang tinjauannya adalah tentang sifat, maka tentu ini berbeda satu dengan lainnya. Sifat Allah yang berbeda-beda ini menunjukkan kesempurnaan tentang dirinya. Ya. Makanya di sini dikatakan, maka nama-nama Allah itu mutabayinah, berbeda satu dengan yang lainnya. Ketika kita tinjau itu sebagai penunjuk sifat. Jika nama Allah itu kita tinjau sebagai penunjuk sifat, maka pastilah antara satu sifat atau satu nama dengan nama lainnya itu memiliki sifat yang berbeda. Ya. Ar-Rahim bukan Al-Ghafur. Karena Ar-Rahim ini berkaitan dengan kasih sayang Allah. Adapun Al-Ghafur berkaitan dengan maghfirah, ampunan Allah. Al-Khaliq berbeda ya dengan Ar-Rahim, Al-Aziz dan sebagainya. Nah, dari sini jika ditinjau dari berbedanya sifat yang ditunjukkan oleh masing-masing nama tersebut, maka nama-nama Allah tersebut tentu berbeda satu dengan lainnya. Dia nggak bisa lagi kita katakan sebagai sinonim. Kalau tinjauannya berkaitan dengan sifat. Ya. Nah, kenapa sih perlu dibikin kaidah kayak gini nih? Ini pertanyaan mendasar kayak gitu. Kenapa mesti ada kaidah seperti ini, Ustaz? Di sini dijelaskan oleh beliau, kaidah ini ditetapkan ini untuk ngebantah jemaah. Ngebantah siapa? Tidak lain firqah yang menyimpang. Ya, mereka menyimpang dari sisi tauhid al-asma was sifat jemaah.
Nah, siapa mereka? Golongan Mu'tazilah. Ya, sekte Mu'tazilah nih. Mereka mengatakan semua nama-nama Allah itu tidak mengandung makna maupun sifat. Jadi kosong aja gitu. Itu jemaah. Ya. Mu'tazilah akidah mereka tentang tauhid al-asma wa sifat. Allah itu mereka yakini nggak punya sifat. Kenapa mereka menolak sifat yang ada pada diri Allah? Alasan mereka, kalau Allah memiliki sifat, berarti sejak zaman azali, Masya Allah, ya, itu ada zat dan juga ada sifat. Jadi mereka tuh punya khayalan gitu ya. Bayangan mereka seharusnya ada zat tanpa sifat. Pusing ya? Pusing. Itulah memang. Itu akidahnya orang-orang yang menyimpang tuh bikin pusing ya. Bikin sumpah pikiran ya. Kita kan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab asma wa sifat simpel. Nama Allah otomatis menunjukkan sifatnya. Tapi tidak sifat Allah otomatis menunjukkan namanya. Simpel. Kita baca di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis, adanya penyebutan tentang nama Allah, kita imani. Sekaligus juga kita imani di situ terdapat sifat Allah. Ya, Mu'tazilah enggak. Kalau ada zat, dikatakan ada juga sifat, dan sifatnya juga banyak. Ini kan banyak sifatnya kan. Seiring dengan banyaknya nama Allah, maka di situ pula terdapat sifat Allah. Berarti kalau ada zat, ada juga sifat, ini namanya mempersyarikatkan Allah, jatuh seseorang kepada kesyirikan. Ya Allah, pusing. Nah, pertanyaan dari anak, buat akhwat dulu nih ya. Ikhwan kan udah dapat ya. Tadi anak sampaikan ada istilah azali. Ini pembahasan ketika kita mengupas tentang masalah ateisme. Udah kita kaji. Apa sih makna azali? Zaman azali dulu gitu kan. Kita suka dengar gak istilah itu? Suka dengar gak? Enggak, belum pernah. Atau lupa Ustaz, udah kelamaan gitu ya. Nah, ibu-ibu, akhwat, makna azali itu apa? Udah dikasih mikrofon ya. Nah, azali itu adalah masa yang tidak didahului dengan ketiadaan. Itu azali. Ya, adanya Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau kita gimana? Kita awalnya nggak ada. Tapi kalau Allah memang sudah ada. Ya. Nah, jadi azali itu tidak didahului dengan adanya ketiadaan. Jadi Allah tuh nggak didahului dengan ya sebelumnya nggak ada, kemudian Allah jadi ada di kemudian hari. Enggak. Allah memang udah ada. Nah, berbeda dengan makhluk. Semua makhluk awal yang nggak ada kemudian menjadi ada. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kaidah ini ditetapkan untuk ngebantah sekte Mu'tazilah yang mereka mengatakan nama-nama Allah itu tidak mengandung makna dan juga sifat. Kosong gitu aja. Ya, jadi hanya sebatas nama yang kosong dari sifat dan juga makna. Ya Allah. Ya. Sehingga pada akhirnya mereka mengatakan Ar-Rahim, Al-Alim itu sama, Al-Aziz. Ya kenapa? Ini gak ada bedanya karena kosong makna. Kalau kita Ahlussunnah kan tadi memahami dia menjadi mutaradifah, sinonim jika ditinjau dari ya dari apa tadi?
kepada siapa nama itu ditujukan? Yaitu kepada Allah. Sama, semua itu kembalinya kepada Allah. Tapi kalau ditujukan sudut pandangnya kepada sifat yang Allah miliki, tentu berbeda-beda. Ya, satu dengan lainnya. Baik, kita lanjut. Kita lengkap dulu di kaidah yang ketiganya ya, kita lewati, kita masuk kaidah keempat. Kaidah keempat, halaman 245 yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Ini khusus tauhid al-asma. Ya, kaidah tentang al-asma, nama-nama Allah. Karena pembahasan berikutnya kita akan masuk kaidah tentang sifat. Ini lebih fokus kepada nama. Jadi dua tema yang beda antara nama dengan sifat. Ini berkaitan dengan nama nih. Kaidah berikutnya, nama-nama Allah itu nggak terbatas dengan jumlah tertentu. Ya, nah, sebagian ulama berpendapat nama-nama Allah itu terbatas dengan jumlah tertentu. Namun sebenarnya pandangan yang lebih tepat adalah nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Dan inilah pendapat jumhur. Terbukti ketika kita membaca doa untuk menghilangkan kesedihan, yang redaksinya ada berbunyi as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya, aku mohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau namakan dirimu dengannya, ya Allah. Kemudian au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada seseorang dari ciptaanmu, maksudnya kepada rasulnya, Allah ajarkan kepada rasulnya. Au ista'tharta fi kitabik, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang memang Allah, atau nama yang memang engkau telah turunkan di dalam Al-Quran. Ya, nah ini poin yang terakhir ini. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya. Kemudian dalam doa ini kita mengatakan kepada Allah, atau yang engkau simpan, atau menggunakan nama yang engkau simpan dalam ilmu gaib yang hanya ada pada dirimu. Jadi ada nama-nama Allah yang tidak ada satu makhluk pun mengetahuinya, kecuali yang mengetahuinya adalah Allah lewat ilmu gaibnya. Berarti ini menunjukkan nama-nama Allah tidak terbatas. Ya. Di hadis tersebut beliau katakan, menunjukkan nama-nama Allah itu ada 3 macam. Pertama, nama-nama Allah, nama-nama yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut, lalu Allah tampakin, Allah perlihatkan, Allah tampakkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, apakah kepada malaikat atau kepada selainnya. Ya. Dan Allah tidak menurunkannya di dalam Al-Quran. Kemudian jenis yang kedua, nama-nama yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, sehingga pada akhirnya Allah memperkenalkan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Kepada siapa? Kita hambanya. Ya, makanya kita tahu ada Al-Hakim, Al-Aziz, ya, Al-Qawi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya. Itu kita ketahui nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang hanya Allah saja mengetahuinya. Kenapa? Karena ia simpan di dalam ilmu gaibnya. Enggak ada seorang pun yang tahu, sekalipun dia adalah nabi ataupun malaikat, sebagaimana doa tadi. Ya. Nah, berarti di sini kita paham nama-nama Allah itu sebenarnya tidak terbatas. Ya. Baik. Kemudian poin kedua, adanya hadis yang sangat panjang tentang syafaat.
ketika para nabi itu nolak untuk memberikan syafaat kepada manusia. Ya. Ternyata yang kemudian mampu atas izin Allah memberikan syafaat siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar. Ya. Pertanyaan anak untuk akhwat, apa sih inti dari syafaatul uzma yang dengan izin Allah ya fasilitas itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW untuk diberikan kepada semua umat manusia? Bentuknya apa, Bu? Ada ibu-ibu? Kalau nggak ada, anak oper ke bapak-bapak. Ya, permohonan syafaat yang diminta oleh semua manusia saat dikumpulkan di mahsyar itu sebenarnya tentang apa sih? Yang kemudian hanya Nabi yang diperkenankan oleh Allah ya mendapatkan fasilitas tersebut. Dalam urusan apa nih? Antum? Masya Allah, agar disegerakan hisab. Ya, karena jarak matahari itu dekat, mereka nggak tahan. Kebanyakan kita manusia nggak tahan. Makanya pada akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada para nabi. Nabi Adam didatangi, Nabi Nuh didatangi, Nabi Ibrahim didatangi, Nabi Musa didatangi, Nabi Isa didatangi. Semua katakan nafsi, nafsi. Anak pernah juga sampein nih, ibu-ibu dulu, Bu, makna nafsi-nafsi apa, Bu? Buku 2 jilid. Masya Allah. Ini makna yang lebih tepat ya. Para nabi itu, Nabi Adam katakan nafsi, nafsi. Nabi Nuh katakan nafsi, nafsi. Ya, Nabi Ibrahim katakan demikian, Nabi Musa katakan demikian. Sampai Nabi Isa pun demikian mengatakan nafsi, nafsi. Apa sih terjemahan yang lebih tepat tentang kata nafsi, nafsi, Bu? Nah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Ibu-ibu tawadhu banget ya. Luar biasa. Mungkin hadiahnya uang belanja kali ya, semangat kayak ibu-ibu nih. Bu. Kalau nggak ada anak kasih lagi bawa bapak nih. Sendiri-sendiri. Itu umumnya kita nerjemahin itu tuh, padahal bukan itu. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri gitu ya. Lu gue gitu ya. Itu kurang tepat sebenarnya para ulama ya. Ada yang tahu? Anda pernah sampein nih. Antum? Hah? Pergi? Belum? Nah. Jangan ragu. Fadhal. Ada yang tahu? Fadhal. Segera. Nah, tidak. Kalau segera surah gitu ya. Maksudnya nafsi-nafsi, saya pun butuh syafaat. Itu terjemahan yang lebih tepat. Diriku pun butuh syafaat itu. Makanya nggak berani. Itu makna yang lebih tepat, jemaah. Masya Allah. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, jemaah. Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam potongan hadis tersebut, ya. Fayatuni faaqulu ana laha. Mereka, yaitu kebanyakan manusia, mendatangi diriku dan kemudian aku mengatakan aku memang pantas untuk memberikan syafaat tersebut. Ya. Maka kemudian fasta'dzana ala rabbi. Fa'asta'dzinu ala rabbi. Ya. Fayu'dzanu li wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahdurni al-an. Ya, la tahdurni al-an. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid
wa akhiru lahu sajidan. Ya Allah, lihat. Maka lantas kebanyakan manusia datang mendatangiku dan aku memang pantas memberikan syafaat tersebut, kata Nabi. Karena memang beliau sudah berikan ilham untuk beri syafaat. Kemudian beliau katakan, aku lantas minta izin kepada Allah untuk memberikan izin kepada dirinya, ya, dengan pemberian syafaat. Maka akhirnya aku mendapatkan ilham untuk bisa memuji Allah. Nah ini yang Nabi katakan, yang dimana pujian itu nggak bisa aku hadirkan, nggak bisa aku contohkan saat ini. Ya, artinya apa? Ini diantara bentuk dimana Allah masih menyimpan, ya, bentuk kalimat pujian untuk dirinya. Yang di situ boleh jadi terdapat nama-nama sekaligus menunjukkan sifat yang belum pernah Allah kasih tahu sebelumnya kepada siapapun. Berarti ini menunjukkan nama Allah itu memang tidak terbatas. Ya, yang ketiga, penguat dalil penguat yang menunjukkan kaidah ini, nama Allah nggak terbatas. Doa Nabi ketika beliau sujud, ya, ketika kalimat yang berbunyi la uhsi thana'an 'alaik, ya, la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku nggak bisa menguasai pujian terhadapmu, ya Allah. Ya, Masya Allah, aku tidak bisa menguasai pujian terhadap dirimu, ya Allah. Maksudnya apa? Ini menunjukkan ada nama-nama Allah yang memang belum dikuasai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau mengatakan seperti itu. Masya Allah, ya. Ini menunjukkan keagungan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama dan sekaligus sifatnya. Ustaz, terus gimana? Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya. Illa wahida. Maksudnya 100 kurang 1 itu 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, yang 99 ini para ulama jelaskan, ya, tidak lantas menunjukkan adanya pembatasan bahwasanya nama Allah itu hanya 99. Ya. Taib. Maksud hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya Allah memiliki 99 nama, siapa yang mengihsa'nya, ya, siapa yang menjaganya dia menghafalnya, mentadabburinya dan mengamalkan nama-nama tersebut di dalam untayan doanya, di dalam perenungan dan sebagainya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Maksudnya adalah Allah punya 99 nama yang secara khusus kalau ada hambanya yang menghafalnya, memahaminya, maka Allah akan berikan karunia surga. Artinya berarti masih ada nama lain sebenarnya selain yang 99 nama tersebut. Ya. Sama nih misalnya Yusuf, di sini Zaid. Zaid punya 100 dinar. Uang yang dia gunakan untuk berinfak. Apakah kemudian kita katakan uangnya Zaid cuma 100 dinar? Nah, itu maksudnya yang dia infakkan. Tapi yang di rumah, yang di tabungan itu ada. Begitulah gambaran ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah tuh memiliki 99 nama. Ya. Maksudnya yang 99 ini yang secara khusus. Siapa yang mengihsa'nya, menghafal, merenungkan, mengamalkannya, maka Allah akan berikan surga. Tapi sesungguhnya nama Allah itu tidak terhitung banyaknya. Ya. Baik. Kemudian faidah dari kaidah yang ini, yang faidah yang menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak terbatas. Yang pertama, kita harus ngakuin Allah itu maha indah dan kita tidak akan pernah mampu untuk
mengetahui secara pasti, secara detail tentang seluruh keagungan dan keindahan yang Allah miliki lewat nama dan sifatnya. Ya, Masya Allah. Yang kedua, kaidah ini untuk ngebantah sebagian kelompok yang suka ngebatasin sifat-sifat Allah. Ada bilangan-bilangan tertentu. Ada yang cuma ngebatasin sifat Allah cuma berapa? 7, 8, 20. Padahal pembatasan itu sebenarnya menunjukkan bukanlah pengagungan mereka terhadap Allah. Ya, justru dengan nama dan sifat Allah yang tidak terbatas ini menunjukkan keagungan dari diri Allah yang tidak ada satupun mampu menandinginya. Ya Allah. Nah, kaidah yang terakhir, nama-nama Allah ada yang datang dengan bentuk mufrad, tunggal, artinya sendiri, disebutkan secara bersendirian. Ya. Ada juga yang bergandengan dengan nama yang lain. Nah, ada juga yang bergandengan dengan lawannya. Nah, yuk kita ilmui tentang hal ini. Di dalam nas, baik di Al-Quran ataupun hadis, kita akan ngejumpain tuh bentuk-bentuk bagaimana ya datangnya nama Allah dalam berbagai lafal. Nah, contoh yang mufrad. Yang pertama kan yang mufrad ya, yang bersendirian. Maksudnya mufrad itu bersendirian, nggak disandingkan, nggak digandengkan dengan nama yang lain. Di antaranya ya, seperti nama Al-Qadir, maaf. Di dalam surah Al-An'am ayat 65, Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw bi alsinatikum. Maaf, aw yalbisakum syi'a'u wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ya Allah, katakanlah dialah Allah yang maha kuasa. Pada ayat ini Allah menyebutkan tentang dirinya dengan nama Al-Qadir secara mufrad, secara sendirian tuh. Al-Qadir, enggak disebutkan dengan nama yang lain. Ya. Jadi di ayat 65 surah Al-An'am Allah sedang menyebutkan dirinya ya dengan nama Al-Qadir yang artinya Allah maha berkuasa. Di antara bentuk kekuasaannya ngirimin azab. Yang bisa jadi azab itu datang dari atas. Ya, bisa kan? Ketika Allah turunkan hujan yang enggak berhenti-berhenti sampai menenggelamkan satu negeri, itu azab jadinya. Dari atas. Bisa ya azab yang Allah kirimkan dari bawah kaki kalian, kata Allah. Ya Allah. Ya. Atau ini menunjukkan kuasanya Allah, Al-Qadir. Nama Al-Qadir. Dia berkuasa untuk mencampurkan kalian di dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Ini ketika kita menghadapi bagaimana kita berinteraksi dengan banyaknya pihak-pihak yang nggak suka dengan apa yang kita lakukan, padahal kita berada di jalur kebaikan. Ini di sini menunjukkan Allah yang sedang menunjukkan tentang kekuasaannya. Ya, dakwah kita yang hak, ternyata ada nggak yang nentang? Banyak. Satu sisi memang ini nggak enak, namun di sisi lain, kalau kita mentadabburi nama Allah dari Al-Qadir, di sini Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Ya. Kemudian merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Ya Allah. Kita bisa lihat kan, di beberapa negeri terjadi kezaliman demi kezaliman. Di sisi lain ini sesuatu yang sangat tidak mengenakan untuk dilihat. Namun di sisi lain, pada sisi yang berbeda, kita melihat di situ terdapat kekuasaan Allah. Allah Maha mampu menciptakan satu kondisi yang berbeda-beda. Di satu tempat penuh dengan rasa aman, di tempat lain penuh dengan penindasan.
Di ayat ini Allah menyebutkan nama dirinya secara bersendirian, yaitu khusus nama Al-Qadir. Ya. Dan satu nama saja itu menunjukkan kekuasaan yang tidak terbatas tuh. Luar biasa. Nurunin azab dari atas, dari bawah. Bikin saling, ya, bertikai. Itu kemampuan Allah. Ya. Dan nama-nama yang datang dalam bentuk yang seperti ini banyak dijumpai di dalam nas, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Ya. Kemudian yang kedua, ketika nama Allah itu didatangkan dalam bentuk bergandengan. Nah, seperti nama As-Sami digantikan dengan Al-Basir, itu sering banget tuh. Ya, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Al-Aziz digandengkan dengan nama Allah yang lain, di antaranya Al-Azizul Hakim, Al-Qawiyul Aziz, Al-Azizul Hamid, Al-Azizul Rahim, Al-Azizul Alim. Masya Allah, dan seterusnya. Ya. Taib. Yang ketiga, bergandengan dengan lawannya. Nah, seperti contohnya, ya, nama Al-Qabid digandengkan dengan Al-Basit. Al-Qabid itu artinya yang maha mampu untuk menahan rezeki, menyempitkan rezeki, itu Al-Qabid. Di sisi lain Allah gandengkan dengan lawannya dari Al-Qabid, yaitu Al-Basit. Ya, Al-Basit itu artinya yang maha mampu untuk membentangkan, meluaskan rizki. Ya Allah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan innallaha huwal musa'ir, sesungguhnya Allah lah yang membuat ketetapan harga. Al-Qabidul Basitur Raziq, dia adalah Al-Qabid yang maha menahan atau menyempitkan rezeki, sekaligus karena dia juga adalah Al-Basit yang maha membentangkan, maha mampu untuk meluaskan rezeki. Masya Allah. Ya. Nah, Al-Mani' Al-Mu'ti. Al-Mani' itu yang maha menahan. Al-Mu'ti lawannya, yang maha memberi. Masya Allah. Ya, dan di sini banyak sekali lawan yang disandingkan dari penyebutan satu nama dengan nama yang lain yang merupakan lawannya, jemaah. Baik. Nah, ini ada kaidah lagi yang perlu kita fahami. Nama-nama Allah yang datang sepasang yang seperti ini, yang berlawanan, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Mani', Al-Mu'ti, dan sebagainya, ya, itu harus disebutkan secara bersamaan, jemaah. Ya. Kenapa demikian? Di sini jelaskan. Karena kekuatan atau keagungan masing-masing nama itu akan menjadi sempurna bila disebutkan secara bersama-sama. Ya. Sekaligus juga untuk menunjukkan tentang rububiyah Allah. Pertanyaan dari anak, kita udah bahas tentang masalah tauhid ar-rububiyah. Berikan pengertian tentang makna tauhid ar-rububiyah dan jelaskan apa yang menjadi topik pembahasan di dalam tauhid ar-rububiyah. Ini panitia boleh ya? Panitia udah dapat buku belum? Nah, boleh. Nah, boleh. Fadhil. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah membahas tentang kekuasaan Allah atau hak prerogatif Allah atau kuasa Allah terhadap manusia, tindakan Allah. Taib. Pengertian tauhid rububiyahnya itu sendiri apa?
tauhid apa, ar-rububiyah apa. Nanti dari pengertian itu antum bisa memahami fokus pembahasannya tentang apa. Ada yang mau jawab? Rububiyah, tauhid tentang kekuasaan Allah. Tauhid tentang kekuasaan Allah. Lumayan, tapi belum sempurna. Ya, antum fadhal sampingnya. Tauhid dengan keesaan Allah. Antum belum. Tauhid yang berkaitan dengan penciptaan Allah baru satu unsur itu. Nah, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu artinya apa? Biar bisa difahami juga. Artinya mentauhidkan itu artinya apa? Tauhid artinya apa? Ayo. Terus mengesahkan Allah dari sisi perbuatan-perbuatan Allah. Apa saja perbuatan-perbuatan Allah? Mencipta. Terus dikit lagi nih. Ada 3 poin besar tuh. Antum baru sebutin 1. Ini 2 jilid nih masalahnya nih, ya Allah. Mas Tri, dari awal tauhid rububiyah itu apa? Perbuatan siapa? Ayo. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Menciptakan, mengatur, memelihara. Nah, ada yang lain yang masih mau menyempurnakan? Dikit lagi itu. Oh, masya Allah. Adalah pengesahan Allah dan penciptaannya yang meliputi pemilikan, penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Dari awal Pak, coba Pak, biar lebih mudah difahami apa makna tauhid ar-rububiyah. Pengesahan Allah dalam hal perbuatannya yang meliputi hal pemilikan, penciptaan dan pengaturan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi tema kalau ngebahas tauhid rububiyah itu tentang apa, Pak? Itu pertanyaan kedua tadi, 2 pertanyaan, makna tauhid rububiyah, kemudian barakallahu fikum. Ini yang paling tepat nih. Nah, taib, antum nggak tepat tentang al-khalq, at-tadbir, al-mulk. Terangkum dalam 3 perbuatan. Antum tadi kurang 1. Ya. Naam. Antum baru tadi ya masalah apa? Penciptaan, pengaturan. Penguasaan al-mulk belum. Antum belum sebutkan itu. Dan kemudian pertanyaan kedua, topik pembahasannya tentang apa? Perbuatan Allah. Itu ya. Nah, beliau bisa jawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, taib. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Jadi ketika kaidah yang berkaitan dengan bahwasanya nama-nama Allah itu ada yang datang dengan cara bergandengan, digandingkan dengan lawannya, maka itu memang harus disatukan, nggak boleh dipisah, jemaah. Ya, tidak boleh dipisah. Kenapa tidak boleh dipisah? Itu akan mengurangi dari kesempurnaan diri Allah. Ya, taib. Makanya nanti nggak boleh tuh orang menamakan dengan nama-nama Allah yang seharusnya nama Allah itu digandengkan dengan lawannya. Misalnya ada orang menamakan dirinya dengan Abdud-Dar.
Ya, hamba dari zat yang maha memberikan madarat. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Taib. Atau Abdul Mani, hamba dari zat yang suka menahan. Nggak boleh. Kenapa nih? Akhirnya mengurangi kesempurnaan sifat Allah. Karena sifat Allah yang seperti itu tuh harus ada gandengannya berupa lawannya. Ya. Naam. Nggak boleh tuh kita mengatakan ya atau membuat nama pada diri seorang Abdul Khafid, hamba dari zat yang maha merendahkan. Ya Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena nama-nama yang kayak begitu akan memberikan kesan makna negatif, tidak sempurna pada diri Allah. Ya. Adapun kalau penamaan dengan melihat sisi yang menunjukkan makna positif dan dia bersendirian, boleh-boleh aja. Contoh Abdul Mu'ti, ada gak nama orang Abdul Mu'ti? Ada. Hamba dari zat yang maha memberi. Ini sesuatu yang baik, difahami oleh orang awam, ini baik. Ya. Abdul Afu, hamba dari zat yang maha pemaaf. Abdul Basit, nah ini banyak nih. Abdul Basit, hamba dari zat yang maha membentangkan rizki. Boleh. Tapi kalau tadi Abdul Mani, hamba dari zat yang suka menahan rizki di antaranya. Ini jadi mengesankan buruk tentang diri Allah. Nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, setiap nama Allah pada asalnya punya makna yang sempurna. Ya. Dan ketika nama Allah yang telah sempurna itu digandingkan dengan nama Allah yang lain, maka akan memunculkan makna sempurna yang lain, semakin menyempurnakan ya nama Allah tersebut. Masya Allah. Ya. Contoh, dan ini terakhir, ini terakhir. Seperti nama Allah Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Sering Allah menggandengkan dengan nama Al-Hakim, Azizul Hakim, Al-Azizul Hakim. Contoh, di sini nggak ada ya contohnya ya, tapi Anda berikan contoh. Antum buka surah Al-Maidah, surah kelima ayat 38. Nah, tafadhal. Ada yang mau bacakan? Ada yang mau bacain? Al-Maidah ayat 38. Fadhal. Nah. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Terjemahannya, pencuri dan pencuri. Nah, taib. Aywa. Nah, di ujung ayat tersebut, ketika di awal ayat menyebutkan tentang penegakan hukum qisas, ya, potong tangan bagi pelaku pencurian, baik yang mencuri laki-laki ataupun perempuan. Ya, Allah perintahkan kepada mereka kalau benar-benar terbukti, perintahkan kepada manusia untuk memotong tangan keduanya sebagai bentuk jazaa'an bima kasaba. Ya, balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Nakalam minallah, dan sebagai bentuk hukuman atau siksaan dari Allah. Di ujung ayat tersebut Allah katakan wallahu azizun hakim. Ya, dan Allah Maha Aziz, Maha Perkasa. Ya Allah. Namun di sisi lain, dari keperkasaan yang Allah tunjukkan lewat penegakan hukum qisas, terdapat juga
Sifat apa? Nama apa? Sekaligus menunjukkan sifat Al-Hakim, bijaksana. Karena penegakan hukum Allah itu pasti adalah hukum yang paling bijaksana, yang paling adil. Dan dengan sebab penegakan hukum tersebut, maka akan tercipta kondisi yang aman, tentram, tertib. Masya Allah. Dan ketika Allah menggandengkan satu nama dengan nama lainnya, berarti ini semakin menambah kesempurnaan sifat Allah. Ya, Masya Allah. Jadi Allah lakukan penegakan hukum tersebut tuh bukan zalim. Kan ada orang tuh menyangka, zalim banget tuh, serem banget tuh, horor banget tuh, tangan mesti dipotong, kepala copot dan sebagainya, iya kan? Nah, Allah nggak zalim. Kenapa? Di balik hukum, penegakan hukum tersebut, Allah tunjukkan tentang keperkasaannya. Di sisi lain, sisi kebijaksanaannya pun dapat, jemaah. Karena cara ini yang paling efektif untuk menjadikan keadaan itu menjadi tentram, keadaan di sebuah masyarakat itu menjadi tenang, tertib, aman, jemaah. Lah orang mikir ribuan kali bahkan jutaan kali kalau harus kehilangan tangan. Ya, nah ini jemaah, Al-Hakim. Allah Maha Al-Hakim. Ya, Maha bijaksana, Maha memiliki keadilan di dalam menetapkan hukum. Baik, ini bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Adapun berikutnya ini hanya contoh-contoh yang semakna sebenarnya. Antum bisa baca di rumah. Baik, berarti udah sebagian besar buku keluar ya. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Fadhal. Baik. Afwan, anak nggak dengar. Gimana? Ada yang bisa bantu? Oh, nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa nama Allah yang digunakan dalam doa yang dapat mempercepat terkabulnya doa? Masya Allah. Di antaranya Ismul A'zam, nama Allah, ya, atau nama Rabb, atau secara umum nama-nama yang sesuai dengan permintaan yang kita sampaikan. Kita ingin dapat ampunan dari Allah, maka nama yang paling pas untuk kita sebut di dalam doa kita itu adalah Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Ya. Jadi yang pertama yang masuk kategori Ismul A'zam. Makanya banyak doa-doa yang diawali dengan kalimat Allahumma, Allahumma, Allah. Artinya wahai Allah. Ya. Kemudian menyebutkan nama Rabb, ya Rabbana atau Rabbana, itu juga termasuk. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum, itu juga sebagian ulama menafsirkan Ismul A'zam pada nama Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan juga maha mengatur segala sesuatu. Dan yang terakhir, sesuaikan dengan konten isi doa antum. Antum gemes ya dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang mengalami penyerangan kembali oleh orang-orang Zionis, dari orang-orang Zionis. Kita kan tentu berdoa kepada Allah, karena sifat bantuan kita untuk saat ini kita cuma bisa berikan doa. Tapi doa ini pun dahsyat jemaah kalau kita yakin. Maka kita sebut nama Allah yang sesuai dengan isi permintaan kita. Kita pengen Allah hancurkan orang-orang Zionis, teroris yang sebenarnya. Maka sebut nama apa misalnya? Al-Aziz, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qawi. Wahai yang maha perkasa, maha kuat dan segalanya, hancurkan ya Allah orang-orang Zionis. Jadi sebut nama Allah yang sesuai dengan ya kandungan isi doa yang kita sampaikan. Makanya di antara hikmah kenapa Allah memiliki nama yang begitu beragam, di antaranya saat kita berdoa kita bisa sesuaikan dengan ya isi dari doa kita.
yang kita sebut tentang nama Allah itu sesuai dengan isi permohonan kita. Ya, antum pengen menjadi orang yang berilmu, antum sebut ya alim, wahai yang maha berilmu, gitu ya. Nah, demikian. Allah alam besar. Mudah-mudahan manfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.